Langsung. Halo. Halo semuanya, balik lagi sama aku Karisma. Aku Aulia. Di sini kita mau bahas apa kak? Tentang bullying. Pertama, buat informasi sedikit ya, bullying itu ada 3 jenis. Bullying verbal, bullying non-verbal, sama cyberbullying. Untuk bullying verbal itu kayak apa sih kak? Bullying verbal setahu aku tuh menyentuh fisik ya. Kalau kalian pakai fisik itu namanya bullying verbal. Untuk yang kedua, bullying non-verbal itu bullying yang kayak lebih menghujat gitu dan lebih bikin kita down secara mental sih. Untuk cyberbullying sendiri, kakak tahu nggak kayak apa? Nggak tahu, aku kurang tahu. Kalau menurut kakak sendiri nih, yang kakak tahu, cyberbullying itu kayak apa sih? Setahu aku sih itu ya bullying di sosial media. Tapi aku juga kurang tahu lebih lengkapnya. Oh, kalau aku ya, cyberbullying itu seperti memposting yang mereka itu Menjatuhkan mental ya untuk lawannya. ya kayak gitu mungkin kak. Soalnya aku juga agak bingung nih, cyberbullying itu kayak gimana, bullying verbal itu kayak gimana, non verbal itu kayak gimana. Mungkin di sini kita lebih akan bahas yang cyberbullying kali ya kak, supaya kita semua lebih paham. Boleh. Awalannya gimana nih kak? Ya, sekarang marak berita yang mengedarkan bullying di sekolahan. Ya, mungkin ini bukan cyberbullying, tapi untuk pembukaan bisa lah. Terus banyak juga kan yang depresi karena dibully, terus mereka bunuh diri. Ada juga yang dibully, terus mereka bunuh diri. Terus mungkin mereka terlalu banyak pikiran, tapi orang lain juga gak tahu mereka. Terus kalau cyberbullying sekarang lebih marak karena kita semua memakai gadget ya. Wah, berarti efek dari bullying itu mengerikan banget ya kak ya. Sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang depresi, sampai ada yang takut mungkin sama lingkungan sekitarnya karena pernah dibully. Iya, kayak gitu. Terus buat kita semua jangan jadi pembuli ya. Kalau kita agak suka atau kita risih sama orang itu, kita bilang aja dengan pelan-pelan dan sopan. Kasihan kalau dibully. Wah, gimana ya kak ya cara kita buat menghindari bullying? Kan soalnya kan kita kan kalau ngomong kan kita juga nggak bisa toh ngepastiin orangnya itu sakit hati atau enggak, atau atau orangnya itu tersinggung apa enggak. Gitu gimana ya kak ya menurut kakak? Kalau menurut aku pribadi sih ngatasin bullying apa ya, lebih ke kita nggak usah terlalu mendengarkan, tapi kita juga harus mendengarkan. Dalam opsi gini, kalau dia bilang yang menyakiti hati, kita anggap aja bercanda. Kalau emang itu temennya kita, kalau semisal itu orang gak dekat, kita gak suka, kok dia ngomongnya gini sih, kita jauhin aja gak apa-apa, gak usah takut. Wah, ya tipsnya bagus banget ya. Untuk mungkin di sekitar kakak ada contoh nggak ya cyberbullying yang parah banget menurut kakak? Kalau cyberbullying sih di sekitar aku belum ada sih. Kalau sekitarmu ada nggak? Ya banyak banget ya, apalagi sampai bawa-bawa fisik, bawa-bawa keluarga, atau enggak membawa kayak pertemanan gitu. Ceritain dong. Kayak ada teman aku nih, si A, dia itu mungkin fisiknya kurang sempurna ya, makanya dia itu jadi bahan olok-olokan dan dia itu merasa terbully. Tapi terbulinya itu nggak secara terang-terangan gitu loh kak. Bulinya itu secara cyber alias di media sosial dengan postingan-postingan yang kurang enak. Kalau di sini di Instastory gitu bisa nggak sih dikatain cyberbullying? Bisa sih kak, tergantung orang-orang menanggapinya. Soalnya kan orang-orang masih kurang sadar ya cyberbullying itu kayak apa, dampaknya gimana itu. Gitu ya. Terus ada lagi nggak cerita-cerita tentang bullying di kamu? Kalau aku sih nggak ada ya kak ya. Kalau kakak sendiri mungkin pernah jadi teman curhat orang yang merasa dirinya itu terbully gitu kak? Kalau mereka terasa terbully sih enggak ya, tapi kayak lebih gini. Aku digituin sama orang, kayak contohnya temenku si
S gitu, dia kan emang salah, tapi dia udah meminta maaf, tapi ada beberapa oknum yang menganggap mereka belum si S ini belum minta maaf, terus habis itu mereka sindir-sindiran gitu setiap si S lewat, si oknumnya kayak nggak meminta maaf, harus validasi, padahal si S ini udah minta maaf, tapi tuh tetap dibully gitu setiap dia lewat. Mungkin itu masuknya ke pembulian nonverbal ya, yang dia rasakan tuh kayak mentalnya down karena emang banyak yang ngomong kayak gitu. Mungkin gitu sih Kak kalau menurut aku. Kan ini tadi kan lingkungan sekolah ya Kak ya, lingkupnya. Kalau di luar sekolah mungkin pernah merasakan atau pernah melihat atau enggak pernah mendengarkan curhatan-curhatan dari orang-orang gitu. Enggak sih, aku kalau di luar sekolah juga lebih menutup lingkupku lah, aku jarang bergaul juga. Kakak setuju nggak sih kalau bullying itu benar-benar merugikan? Setuju. Merugikan secara mental mungkin, setuju nggak Kak? Setuju lah. Menurut Kakak kalau misalnya bullying yang merusak mental gitu, harus gimana ngatasinya nih? Kalau secara mental, kalau menurut aku itu aja sih. Kita cerita biar kita lega. Tapi kalau kita bingung cerita sama siapa, kita bisa nih kalau di lingkungan sekolah kita cerita sama wali kelas atau BK atau BP-nya. Tapi kalau di luar sekolah, kita bisa cerita ke orang tua kita atau psikiater. Oh, berarti peran guru, teman, orang tua itu benar-benar mendukung banget ya Kak ya? Iya, peran guru, orang tua, teman benar-benar penting sih menurut aku. Kalau kita hidup nih nggak ada teman, nggak ada guru, nggak ada orang tua, kan kita nggak tahu tuh hidup mau jalannya gimana. Iya sih. Untuk orang tua itu kan kadang kan orang tua itu ya Kak ya, anaknya digituin, anaknya cerita kan mereka kan ngiranya cuman main-main, cuman bercanda. Menurut Kakak itu tuh hal yang serius atau hal yang menurut kita itu menurut orang tua itu bisa diselesain sendiri? Kalau menurut aku bullying itu ya hal yang penting yang harus ditanggepin sama orang tua, karena itu penting. Semisal orang tua nggak nanggepin cerita anaknya, kan kita sebagai anak nggak mungkin kan cerita lagi, terus kita bingung, kita mendem semuanya sendiri, akhirnya kita gila sendirilah istilahnya. Terus orang tua baru sadar kalau mereka telat. Kalau gitu kan orang tuanya juga salah. Tapi kalau kita jadi orang tua yang menganggap penting bullying terhadap anaknya, kita akan mengurus semua, anak kita akan tentram, akan damai bersama teman-temannya yang baru, yang nggak kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Berarti peran orang tua itu penting banget sih ya Kak ya, untuk mendengarkan anaknya bercerita tentang gimana harinya di sekolah, lingkungannya kayak apa, temennya kayak apa. Tapi masih banyak orang tua yang kurang peduli sama hari-hari anaknya gimana. Itu karena apa ya kira-kira? Kesibukan kah? Iya sih mungkin Kak, soalnya kan sekarang kan kebutuhan juga naik kan, semuanya juga serba mahal. Mungkin karena udah jenuh kerja, jadi nggak ada waktu buat dengerin anaknya. Kalau gitu solusi jadi anaknya cerita ke siapa? Kalau menurut aku, orang tua itu walaupun nggak punya waktu harus disempetin sih. Tapi kalau emang benar-benar anaknya udah capek cerita sama orang tuanya nggak bisa, cerita sama temen yang mungkin dia percaya. Terus sekarang juga guru BP itu udah bisa ya jadi kayak psikiater pribadi buat kita, cerita, terus curhat. Itu menurutku juga udah nyaman banget sih Kak. Tapi zaman sekarang kan banyak orang tua yang ninggalin anaknya buat nyari uang, ya buat menghidupi anaknya. Emang nggak salah orang tuanya, tapi di saat orang tuanya nggak ada waktu buat anaknya mereka akan lebih milih pergi bersama teman-temannya. Mau itu teman yang baik atau enggak, yang penting dia nyaman. Sekarang kan orang pembulian, mereka biasanya berkomplotan lah, bergeng, terus membuli satu orang. Kalau gitu kan berarti itu ya kurang pengawasan orang tua juga yang membuli. Iya. Tapi mau gimana pun itu, kita juga nggak boleh ya ngejudge orang dengan
cepet ngebully orang, entah itu bullyingnya verbal, non verbal atau cyberbullying, nggak boleh ya. Dan untuk apa ya, untuk solusinya sendiri, kita mungkin kalau misalnya udah merasa nggak nyaman sama seseorang, satu circle atau satu geng, kita mungkin lebih baik menjauhin aja ya, daripada nanti kita keterusan, mungkin nanti mereka juga Seenaknya bercandanya sendiri. juga kelewatan kayak gitu, nanti bisa jadi bullying. Mungkin gitu aja ya Kak ya solusinya. Ya, kita jangan jadi bullying untuk orang lain ya. Kita harus menyayangi semuanya. Kasihan mental mereka. Udah, itu aja dari kita. Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada sih Kak. Sampai jumpa lagi.